Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita melanjutkan pembahasan yang dimana kemarin kita berhenti di hadis 35 tentang memasukkan air ke hidung dan juga cuci tangan setelah bangun dari tidur. Maka di hadis 36 dari kitab Bulughul Maram masih berkaitan tentang wudu, yaitu tentang takhlil, menyelah-nyelah. Di hadis sebelumnya tidak disebutkan tentang takhlil, menyelah. Dan di hadis ini beliau rahimahullah taala ingin memasukkan hal tersebut karena masuk ke dalam sunnah wudu. Yang dimana hadis yang beliau bawakan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang saudagar yang kaya, yang dahulu ketika musim paceklik Muslim sangat kering di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di zaman khalifah setelahnya, maka tiba-tiba kafilahnya Utsman bin Affan datang sedang dalam keadaan paceklik. Kafilahnya Utsman datang dengan beberapa onta, banyak. Maka hal tersebut diliriklah oleh saudagar yang ada di kota Madinah. Maka Utsman bin Affan didatangi. Saya beli dengan harga 2 kali lipat seluruh kafilah yang kau bawa, seluruh persediaan yang kau bawa. Utsman berkata tidak. 3 kali lipat tidak. Sampai mereka berkata 5 kali lipat. Maka Utsman bin Affan, saya akan jual dengan 10 kali lipat. Maka saudara tersebut semuanya berkata, enggak akan yang beli Utsman, terlalu mahal, dikali lipat 10, tidak akan yang beli. Maka Utsman berkata, iya, ada sebuah zat yang akan membeli hal tersebut, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya dijadikan oleh Utsman semua jadi sedekah. Semua kafilah yang datang pada paceklik tersebut semuanya jadi sedekah bagi kaum muslimin. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau meriwayatkan sebuah hadis anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu, akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Maka di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyelah-nyelah janggutnya di dalam wudu. Riwayat dari Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemarin kita telah jelaskan menyelah jari kaki dan jari tangan termasuk sunan wudu, dan begitu juga dengan menyelah janggut kita. Ini bagi yang memiliki janggut lebat, panjang, seperti Rasulullah SAW yang begitu besar sampai dikisahkan sedadanya Rasul.
Maka Rasulullah menyelah-nyelah janggutnya, menyelah-nyelah janggutnya. Tetapi hadis ini tidaklah selamat dari kecacatan. Maka banyak hadis-hadis yang diriwayatkan kebanyakan cacat. Sampai Imam Su'anani berkata, wal ahadis waradat bil amri bit takhlil, dan hadis-hadis dengan jamak yang meriwayatkan dengan lafaz perintah untuk menyela janggut, illa annaha ahaditsu ma salimat minal i'lal wat tad'if. Hadis yang tidak selamat dari illah yang mencacatkan dan juga kedhaifan. Kenapa disebutkan demikian? Karena ada seorang yang berpendapat takhlil lihyah wajib. Maka takhlil lihyah tidak bisa wajib, karena dibangun di atas hadis yang bermasalah. Nggak bisa dia hukumnya jadi wajib. Hadisnya bermasalah. Sampai menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, laisa fi takhlilil lihyah syai'un. Maka kata Imam Ahmad, tidaklah di dalam permasalahan menyelah janggut ada sebuah hadis. Maksudnya apa? Hadis yang sahih. Ada khilaf yang sangat besar dalam hadis-hadis tersebut. Ada yang mencacatkan hadisnya, bilang oh ini hadisnya lemah karena ada fulan dan fulan. Oh hadisnya ini begini dan begitu. Tapi ada juga yang menghasankan karena menggabungkan seluruh hadisnya. Maka di dalam permasalahan demikian tidak bisalah permasalahan tersebut dihukumi menjadi wajib. Dihukumi menjadi wajib. Maka jumhur ulama itu berpendapat bahwa ini adalah sunnah. Maka pentingnya tahu di dalam derajat hadis. Maka tahu kita dalam derajat hadis tersebut akan mengakibatkan kepada sebuah hukum. Nah, hadis ini ada yang menghasankan seperti sebagian para ulama, seperti Imam Hakim berkata, la na'lam fihi ta'nan fi min bi wajhin minal wujuh. Kata Imam Hakim, aku melihat hadis ini tidak ada sebuah kejelekan, sebuah cacat lah kalau kita bergampang dari satu sisi ataupun dari sisi yang lainnya. Nah, berarti Imam Hakim menghasankan hadis tersebut. Tapi ulama-ulama yang lainnya mendhaifkan hadis tersebut. Tapi karena banyak riwayat menjelaskan hadis tersebut, maka disebutlah oleh para ulama, maka naik ke hadis hasan li ghairihi. Maka ketika hadis tersebut cuma hasan li ghairihi, karena hadisnya adalah semua itu yang bermasalah, sebagaimana Imam Su'anani berkata, maka tidak bisa memberikan sebuah hukum pasti itu adalah wajib. Kecuali ada asar yang sahih yang jelas menjelaskan ini wajib, maka baru hukumnya tegak wajib. Maka yang rajih di dalam menyelah janggut itu adalah sunnah. Tapi janggut yang mana? Apakah semua janggut? Jawabannya tidak. Janggut yang hanya kasat atau kisat, yang lebat, yang sampai disebutkan apa? La yura basyaratul wajah, sampai nggak kelihatan kulitnya, karena lebatnya janggutnya. Kalau janggut kita cuman di sini doang misalkan, maka tidak di sela-sela, tapi dipastikan air masuk ke semua area wajah. Kenapa di sini Rasulullah menyelamnya? Untuk memastikan bahwa air tersebut masuk, dan
mencuci rambut yang tebal itu berat. Kalau cuma sekedar siram kita cuci cuma gesek gitu, nggak betul masuk dalam, maka butuh diselah. Tapi kalau yang tipis ya sudah pasti kan kita batas wajahnya kan gerahamnya masuk ya, pastikan semuanya masuk. Sama seperti misalkan bulu janggut, bulu jambang ya mungkin ya, itu maju ke depan. Ada sebagian saya pernah lihat saking tebalnya sampai ke depan, dan bahkan di pipi bulunya itu lebat. Maka ketika itu apa yang harus dilakukan? Harus kita bisa memastikan air masuk ke dalamnya, karena itu area wajah. Area wajah diperintahkan untuk ghusl, diperintahkan untuk cuci. Maka ketika diperintahkan untuk mencuci, maka kadar minimal mencuci itu apa? Masih ingat? Kadar minimal dikatakan ghusl. Penting bagi kita gitu. Untuk wudu, untuk mandi, kadar minimalnya adalah mengalirkan air ke anggota tersebut. Itu ghusl. Kalau masah hanya mengusap. Maka kita sudah mengusap saja, dan bahkan di ayat tersebut dengan bi ya. Bi itu menunjukkan dengan ada alat, yaitu adalah air. Kita harus tahu ini, masah mengalirkan air ke dalam anggota wudu ataupun anggota mandi nanti. Maka disebutkan oleh para ulama rukun mandi apa? Satu aja, ta'mimul ma. Nanti kita menjelaskan setelah mandi. Ta'mimul ma itu adalah mengumumkan air, seluruh badannya terkena air, mengalir. Selesai. Maka kita mandi janabah pun bisa aja masuk ke dalam kolam renang ya. Kalau Allah saya niat mau mandi janabah, keluar masuk, terus keluar. Bisa. Tinggal nanti permasalahannya airnya setelah itu jadi mustakmal atau tidak. Maka sama juga dengan jenazah. Ketika nggak ada yang bisa, misalkan memandikan jenazah, bingung, nggak ada yang bisa, maka cukup untuk menggelamkan mayat tersebut, angkat lagi, selesai. Dari semua yang sudah kena air, atau semprot seluruh badannya, selesai. Kalau kita ingin qadrul mujzi, kalau kita cuma hanya ingin lepas dari kewajiban. Karena kewajiban mandi yaitu adalah seluruhnya terkena air. Begitu juga dengan wudu. Ketika disebutkan ghusl yadai, mencuci tangan, maka hanya mengalirkan air dari tangan sampai siku. Sekedar demikian. Kalau kita hanya ingin melaksanakan yang sangat minimal sekali, dan itu sah. Karena itu kadar minimal. Penting bagi kita mengetahui hal tersebut. Dan juga saya sering juga di dalam kajian tuh menjelaskan kadar minimal, qadrul mujzi min hadhihi. Kadar minimal untuk permasalahan ini, mandi, maka dari kita ghusl, minimal masah. Ntar lagi saya pernah juga membahas tentang qadrul minimal dalam rukun iman, rukun Islam. Karena biar kita tahu, kadang kita mengeluarkan seseorang sedangkan dia telah melakukan qadrul mujzi dalam permasalahan tersebut. Sampai saya pernah kemarin saya dapat cerita dari Ustaz Arif bin Badri rahimahullah taala. Beliau ketika lagi ada di Masjid Nabawi, beliau cerita ketika itu ada datang seorang jamaah menelpon beliau, "Ustaz, saya ada di Masjid Nabawi, mau ketemu,
Beliau ketika itu masih jadi mahasiswa. Maka ketika ketemu, setelah ketemu beliau berkata kepada Ustadz, kok anak sangat ilfil ya sholat di Masjid Nabawi. Jijik saya sholat di Masjid Nabawi. Maka Ustadz kaget kan, ada apa? Bukan ini tempat yang sangat mulia, 1000 kali lipat pahala kamu dia akan dilipatkan. Maka ketika dia mengutarakan, oh karena di sini tuh aneh, ada yang sedekap, ada yang enggak, ada yang modal sholatnya begini dan begitu, ada yang bisa pakai kunut atau enggak, ada lagi begini dan begitu, kok berwarna-warna sekali nih. Ini semuanya enggak ngikutin sunnah ini, aneh, kok bisa begitu benar begini. Maka ketika itu Ustadz Mijal ngomong, Mas atau Pak, maaf Bapak sudah menikah? Sudah, alhamdulillah. Oh sudah. Istrinya berapa? 1. Oh 1. Oh berarti Bapak nggak ikutin sunnah Pak. Berarti Bapak ngelakuin sesuatu yang salah nih. Karena sunnahnya nikah itu 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Awal pertama kali diperintahkan untuk nikah itu poligami 2, 3, dan 4. Bapak nggak poligami, berarti Bapak gimana nih pernikahannya? Kenapa bisa berkata demikian Bapak tersebut? Karena tidak tahu kadar minimal dalam ibadah. Tidak tahu ini sunnah, ini wajib. Semua diterabas, semuanya kayaknya wajib semua. Enggak. Ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Maka ketika seorang itu tidak melakukan sunnah, bukan dia menjadi sesat. Misalkan di sini dia wudu enggak menyelah-nyelah janggut, enggak sesat ya, sah wudunya. Dia wudu enggak menyelah-nyelah jari, ya sah wudunya. Karena itu bukan sebuah yang wajib. Dia sholat hanya sholat 5 waktu. Di masjid cuma hanya sholat 5 waktu, sholat zuhur, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai, nggak nambah. Benar sholatnya, nggak salah. Karena itu kadar minimalnya. Makanya penting bagi kita mengetahui kadar minimal dan mengetahui ini sebuah hukum sunnah, ini sebuah hukum wajib. Sama untuk perkara, karena kemarin nyambung dengan perkara seorang siswa, seorang santri datang pernah bertanya kepada anak, Ustaz, hukum menaruh tangan kanan di atas tangan kiri wajib Ustaz? Wajib. Maka kata itu ya sangat wajar bisa berkata demikian, karena nggak tahu hukum menaruh tangan kanan dan tangan kiri itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Maka dari ulama kita Malikiyah mengirsalkan, karena berpendapat tidak wajib dan tidak diperintahkan. Jadi mereka nggak berpegangan, nggak bersedekah. Maka ketika kita lihat orang yang nggak bersedekah, wah, udah nih sesat nih orang. Enggak. Karena hukum bersedekah sunnah. Tapi yang lebih afdal yaitu dia bersedekah. Nah, sama di sini. Yang lebih afdal yang kita lakukan adalah menyelah-nyelah janggut. Karena kita diperintahkan untuk bisa menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang kurang dari itu enggak masalah. Selama dia masih melakukan yang wajib. Selama dia masih melakukan yang rukun. Kalau meninggalkan yang rukun, meninggalkan yang wajib, baru bermasalah. Sholat, misalkan nggak ruku, sholatnya nggak sah. Wudu, taunya tangan kanan doang, tangan kiri enggak, nah dia wudu sholat. Walaupun tangan kanan digosok-gosok sama dia, di sela-sela, janggutnya di celah-celah, tapi tangan kirinya tidak dicuci, maka wudunya batal, sholatnya nggak sah. Maka penting bagi kita mengetahui ini mana kadar minimal, mana sunnah, mana wajib, mana rukun.
Kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis yang selanjutnya. Hadis ini menjelaskan tentang air yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sini wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai mud faja'ala yadluqu zira'aihi akhrajahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Maka di sini Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis dari Abdullah bin Zaid, sahabi yang masih muda. Abdullah bin Zaid termasuk ibadullah salasa, sering disebut ada ibadullah salasa, terkadang 4 yang namanya Abdullah tapi masih syabab semuanya, masih pemuda semuanya. Salah satunya adalah Abdullah bin Zaid. Siapa sisanya? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr. Nah, 4 orang ini sering disebut ibadullah as-salasa atau arba'ah. Hamba Allah yang bernama Abdullah, yang 3 ataupun yang 4. Karena 4 yang kita anggap 4-4-nya semuanya adalah nanti akan menjadi ulama. Walaupun dia masih usia muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kenal dengan Abdullah bin Umar. Masya Allah, sahibut ta'asin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ingin menyerupai gerak-geriknya Rasul. Kemudian di sana ada anak pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas. Ada lagi Abdullah bin Amr, penulis wahyu. Kemudian nanti adalah ada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Maka 4 orang ini adalah 4 sahabat muda yang nanti akan membangun umat setelah para sahabat seniornya meninggal dunia. Maka Abdullah bin Zaid ini meriwayatkan bahwa beliau melihat Rasulullah SAW diberikan air untuk wudu hanya 2/3 mud. 2/3 mud. 1 mud berapa? 1 mud 1 mud berapa? Ya, 1 genggam tangan yang muadil ya, yang sedang, yang rata-rata. Jangan nanti tangannya misalnya tangannya besar atau tangannya kecil, nah itu nggak dihitung. Mudnya besar. Bahkan juga kadang kita diperintahkan untuk mengikuti mudnya Madinah, mudnya ahlil Madinah. Dan disebutkan kadarnya itu kurang lebih 1 mud itu 2 liter. Tetapi di sini 2 liternya 2 liter apa? Di sini yang perlu dibahas 2 liternya, 2 liter zaman kita sekarang, literan sekarang atau literan di zaman Rasulullah SAW berbeda. Yang harus diperhatikan. Liternya takutnya berbeda. Dan saya qadarullah lupa dalam penelitian ini literannya. Liter apa ini? Liternya, soalnya ada liter Baghdad, liter Irak, itu beda-beda. Dan liter zaman kita pun beda. Nah, maka kurang lebih ya sekitar kalau kita mau hitungnya 2 liter 1 mud itu. Tapi 2 liternya enggak tahu. Tapi alhamdulillah kita itu punya mud, kalau nggak salah itu sebesar segini, kurang lebih panjang, paling panjang segini. Di rumah ada. Jadi kalau saya mau menakar mud, mungkin bisa jadi kurang lebih bisa dipakai dengan itu. Ya, tingginya kurang lebih segini. Maka mud tersebut juga pun bisa dipakai untuk zakat fitrah. Karena kita diperintahkan zakat fitrah kan 1 sa'. 1 sa' berapa mud? 4 mud. Berarti 4 takaran tersebut atau 4 genggam. Tapi genggam tangan kita beda dengan genggam tangannya Ahlul Madinah.
Maka dibuat alat takarnya itu dan ada sanatnya kali itu untuk menakar mud tersebut. Dan juga kemarin zakat fitrah kemarin saya juga pakai mud tersebut. Dan akhirnya timbangannya beda-beda antara punya saya, punya istri dan punya anak. Memang karena kita itu diperintahkan 1 sa' sebetulnya, bukan liter, bukan gram, bukan kilo. Karena 1 sa'. Dan kita tak menakar-nakar saja. Oh sekian nih 1 sa' ini kurang lebih 7,5 kilo atau 2,5 kilo. Nah, kita cuma nakar saja. Dan kalau saya timbang dengan mud tersebut ya kadang 3 kilo lebih dikit, kadang 3 kilo kurang dikit. Kadang cuma 2,8 kalau salah. Jadi lebih enak ketika kita zakat fitrahnya. Nanti insya Allah kita akan datang bulan Ramadan, maka di sana ada zakat fitrah. Kalau nanti juga mau pinjem boleh, tapi di rumah alatnya. Nah ini kurang lebih 2/3 mud. Kalau kita pakai literan sekarang, maka 1,5 liter aja kita botol yang biasa ada. Botol kan lumayan tinggi ya, segini ya, kurang lebih. Bulatannya segini naik. Kayaknya bukan literan kita. Soalnya 1,5 aja pasti udah lebih, luber kan? Sepertinya bukan literan kita. Karena 1 mudnya tersebut cuma tinggi segini. Dan saya belum pernah nyoba pakai air. Mungkin nanti bisa kita eksperimen berapa gram gitu. Nanti dikonversikan dari gram ke liter. Nah, mud 2/3 mud ini qadrul yang paling sedikit yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk riwayat yang 1/3 mud itu riwayat la aslalahu, enggak ada riwayatnya, riwayat yang palsu. Rasul wudu paling sedikit menggunakan air 2/3 mud. Dan di hadis lainnya bimud, dengan 1 mud. Maka disebutkan oleh para ulama ini cuma hanya ya perkiraan saja. Ya sekitar segituan. Biasanya wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kebutuhannya bagaimana. Kalau butuhnya lebih banyak air maka lebih banyak. Dan pun kita sebetulnya bisa wudu cuma hanya 1 gayung. Bahkan wudu dengan 1 aqua gelas. Ini sini sama nggak sama aqua gelas? Lebih banyak ya? Itu pun bisa sebetulnya. Nanti kita akan praktekkan ketika selesai dalam bab wudu. Dan di hadis lain lagi menyebutkan seperti hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dan Jabir, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bil sa'in wa yatawadda bil mud. Rasul mandi dengan 1 sa' dan wudu dengan 1 mud. Nah, yang saya masing ini di sini Rasul berwudu dengan 1 sa'. Masyaallah. Kan kita belum bisa takwa kita sampai sana ya. Mandi hanya menggunakan 1 sa'. Berat. Nggak enak. Nah, katanya itu ada seorang datang kepada Anas bin Malik atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka datang dan berkata, saya itu memiliki rambut yang lebih tebal, yang lebih banyak. Maka saya nggak cukup dengan 1 sa'. Maka Anas ketika itu berkata, aku bahkan melihat ada orang yang lebih lebat daripada engkau bulunya, tapi dia bisa menggunakan 1 sa'. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kayak
agak berat kita lakukan ini. Belum lagi kita sampoannya, belum sabunnya, belum lagi gosok gigi, ya kan? Belum lagi cuci muka, nanti kalau cuci mukanya, masya Allah, banyak sekali kita gunakan. Setidaknya ya kita gunakan seiritnya. Kalau kita bisa mandi dengan satu ember. Kalau kita bisa cuma 2 ember ya 2 ember. Jangan sampai kita berlebihan. Kecuali kita lagi pengen sejuk ya. Kadang-kadang aduh lagi sejuk ini. Air lagi dingin gitu, seger. Tapi jangan sampai membuang-buang air tersebut. Alhamdulillah kita di sini mendapatkan air itu lumayan mudah lah walaupun sering mati ya. Di tempat kita alhamdulillah walaupun sering mati, kemarin mati berapa hari. Tapi sini enggak kayaknya ya. Enggak mati ya. Masya Allah, emang yang di bawah ini sedih ya. Ya kita mati dari hari Jumat sampai hari Ahad. Maghrib baru nyala. Setelah itu mungkin nyala dikit-dikit, titis, lalu mati. Nah, tapi alhamdulillah kita memiliki air. Nah, kalau di tempat lain ya Allah, itu sangat susah. Kenapa Rasul di sini mengajarkan mandi dengan sok, wudu dengan 1 mud, supaya orang-orang yang kekurangan air tidak menangis. Orang-orang yang kekurangan air tidak sedih, nggak bisa wudu dengan wudunya Rasul. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW mempraktekkan wudunya dengan 2 sok misalkan, wudunya dengan 1 sok, maka orang yang kekeringan bingung dia. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasul SAW? Maka dengan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada Rasul untuk wudu dengan 1 mud, mandinya dengan 1 sok. Kita bayangkan saudara-saudara kita di Afrika yang kekeringan air. Kita sering lihat video ketika ada bantuan dari waktu itu Indonesia membuat sumur di Afrika. Mereka sangat senang ya, Masya Allah. Sampai jingkrak, mau yang dewasa mau yang anak-anak. Saking adanya air. Kekurangannya air di mereka. Tapi di kita alhamdulillah air banyak dan kita sekarang juga mendengar ketrikan air ya. Air kolam, walaupun airnya nggak nambah-nambah ya, gitu aja muter-muter ya. Dengar bunyinya aja. Maka dengan ini kita ketika wudhu perhatikan keran kita. Jangan kita buka full. Karena kita buka setengah atau sepertiga saja sudah cukup, sudah keluar air. Dan alhamdulillah keluar kita bukan tes kan banyak. Lebih sedikit kita gunakan air itu lebih baik. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan kan ketika menyebutkan tentang wudunya, kemudian akhir Rasulullah menyebutkan faman zada au naqasa faqad asaa au zalama. Barang siapa yang menambahkan dari wudunya Rasulullah SAW dan juga mengurangi wudunya Rasulullah SAW, maka dia telah berbuat zalim dan berbuat dosa. Maka di dalam mazhab Syafi'i ada makruhatil wudu, ada yang dikatakan makruh dalam wudu, yaitu apa? Mencuci dengan cucian yang lebih dari 3 atau mencuci kurang dari 3. Dua-duanya disebut oleh ulama Syafi'i makruh. Karena apa? Karena Rasulullah ketika menjelaskan wudu yang sempurna, yang menggunakan 3 semua, kecuali kepala dengan telinga, kemarin kita sudah jelaskan 1. Maka menurut mereka ketika menambah cucian keempat atau mengurangi dari cuma cucian 2 itu makruh. Karena Rasulullah menyebutkan apa? Faman zada au naqasa. Barang siapa yang menambahkan dan mengurangi, maka dia telah berbuat zalim dan berbuat dosa. Maka itu adalah perbuatan yang kita seharusnya bisa hindari. Walaupun kita tahu yang wajib cuman sekali. Yang wajib cuman sekali. Tapi menyempurnakan wudu itu lebih baik. Isbaghul wudu itu lebih baik.
Bahkan kalau kita ingin mendapatkan sebuah fadilah yang besar, kita wudu di rumah dengan isbal, dengan sempurna. Ya kita wudu di rumah atau wudu kita bukan asal aja cuma satu. Iya sah, tapi kita belum isbal. Kita belum menyempurnakan wudu dengan semua sunnahnya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan fadilah yang besar, maka kita sempurnakan wudu tersebut. Kita sempurnakan wudu tersebut. Kemudian yang selanjutnya, lafaz yang selanjutnya dari hadisnya Abdullah bin Zaid tersebut, annahu qana ya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsail mud. Sungguhnya Rasulullah SAW itu diberikan 2/3 mud, dan kemudian apa? Faja'ala yadluquhu dzira'aihi. Dan dengan itulah Rasulullah mencuci kedua tangannya dengan digosok. Faja'ala yadluquhu, maka digosok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau tadi air, ketika kita cuma mengalirkan air misalnya, semua sudah terkena air, maka sudah sah. Sudah sah. Tapi kalau kita ingin sunnah, maka kita gosok. Selah dulu jarinya, kemudian kita gosok sampai bawah. Karena tadlik, menggosok atau memijat anggota wudu itu sunnah dan tidak wajib. Walaupun sebagian ulama juga mewajibkan hal tersebut, tapi tidak wajib. Karena apa? Di ayat, di hadis menyebutkan ghusl. Ghuslun kadar minimal tadi mengalirkan air ke seluruh anggota. Kalau yadlik itu tambahan, dan tadlik tidak masuk dalam hitungan ghusl. Maka tadlik nggak bisa dihukumi wajib. Maka hukumnya sunnah. Paham di sini, Pak? Maka pentingnya kita mengetahui qadar mujzi tersebut. Jadi ntar ketika kita lihat ada orang wudu, ketika cuma mengalirkan air saja, wah nggak sah wudunya. Enggak, sah wudunya. Karena dia telah mengamalkan sebuah kadar minimal dalam mencuci. Dan hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan wasahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Dan dari hadis yang lainnya menyebutkan tawaddu'a min ina'in yasa'u litar lain. Rasulullah itu juga kadang berwudu dengan sebuah bejana yang tidak lebih dari 2 liter. Yang cumanya kurang dari 2 liter. Dan kemudian Imam Tirmidzi juga menyebutkan dalam lafaz yang lainnya yujzi'u fil wudu'i ritlan, dan diterima wudu dengan 2 liter. Maka disebutkan oleh Imam Sanani wahiyya kulluha qadiyatun bitakhfifi fi ma'il wudu. Maka semua hadis ini menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mensedikitkan air untuk berwudu. Kalau kita bisa wudu misalkan dengan 1 sa', maka lakukan dengan 1 sa'. Kalau kita bisa lebih sedikit lagi, maka lakukan dengan lebih sedikit. Intinya di sana. Tapi insya Allah nanti kita akan coba ya, ketika selesai kita akan praktekkan bagaimana wudhu dengan satu aqua gelas dengan satu gayung. Kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis yang selanjutnya. Hadis ke-38, wa anhu dan darinya. Dari siapa ini? Dari siapa? Abdullah ibni Zaid. Sahabat yang tadi kan Abdullah bin Zaid. Maka dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudh li udhunayhi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadhahu li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi. Wa huwa 'inda Muslimin min hadzal wajhi bi lafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwal mahfuz.
Maka Abdullah bin Zaid meriwayatkan sebuah hadis, dia menceritakan bahwa dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk mengusap kedua telinganya, bukan dengan air usap kepalanya. Ambil air, usap kepala, kemudian ambil air lagi, usap telinga. Nah, ini boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Wa huwa inda Muslim, dan juga dari Imam Muslim menyebutkan wa masaha bi ra'si bima'in ghairi fadli yadayhi. Dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa beliau Abdullah bin Zaid melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap rambutnya dengan air bukan sisa dari cuci tangan. Ada dua hadis. Yang pertama, hadis pertama soal itu memisahkan air mengusap air, mengusap kepala dengan mengusap telinga. Kalau hadis yang kedua memisahkan antara air mencuci tangan dengan mengusap kepala. Berarti apa? Hadis kedua tidak menunjukkan bahwa mengusap kepala dengan mengusap telinga dibedakan air. Dibedakan air. Maka dari sanalah para ulama menyebutkan mana yang lebih baik. Maka hadis pertama, ini menunjukkan memisahkan air, ya, dari rambut dengan telinga. Habis gituin rambut, mengusap rambut, selesai ambil air lagi, kemudian mengusap telinga. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini tidak ada keterangan memisahkan air. Tidak ada keterangan memisahkan air. Karena di sana cuma menjelaskan bahwa Rasulullah berwudu mengambil air untuk kepalanya berbeda dengan air yang buat tangannya. Ya. Maka dari hadis ini para ulama mulai berselisih pendapat. Buat rambut dan telinga, ini menggunakan air dipisah atau digabung. Dan dua-duanya sah. Kalau kita berkata dua-duanya sah. Mau dipisah, mau digabung, sah. Maka kalau dipisah itu berdalil dengan hadis yang ini, hadis pertama ya. Hadis pertama. Dipisah berarti hadis pertama. Kalau digabung, maksudnya adalah habis mengusap kepala, saya itu langsung telinga. Ya itu digabung. Kalau dipisah, mengusap kepala dengan air, selesai, ambil air lagi, baru kemudian telinga. Itu dipisah. Kalau digabung berarti satu kali usapan. Nah, untuk yang dipisah tadi berdalil dengan hadis yang pertama. Kalau untuk yang digabung, ini berdalil dengan hadis yang kemarin-kemarin, yang telah dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dengan ucapan Rasulullah SAW itu berwudu mana? Wa masaha ra'sahu wa udhunaihi marratan wahidah.
wa masaha ra'sahu wa udhunaihi marratan wahidatan. Karena di dalam hadis ini tidak ada sebuah indikasi memisahkan air. Karena di sini disebutkan dan Rasulullah itu mengusap kepala dan kedua telinganya dengan sekali usapan. Maka di sini tidak ada keterangan untuk memisahkan cucian. Maka kemudian para ulama menyebutkan ya digabung cuciannya, airnya digabung. Ya, nggak dipisahkan. Kemudian bagaimana dengan hadis ini? Ya, kan mereka harus menjawab hadis ini kan? Kalau mereka berkata itu digabung, maka bagaimana untuk menjawab hadis ini? Hadis yang pertama, mereka jawab adalah bahwa hadis tersebut itu dalam keadaan tangan Rasul sudah kering. Atau sudah tidak lagi basah. Ketika mengusap kemudian tidak lagi basah. Maka ketika basah kan karena masah di dalam ini kan masahnya kan bi. Kan kita kemarin sebutkan masah bi itu maksudnya dengan air. Ketika sudah tidak ada air maka harus diambil air lagi. Itu maksudnya. Maka menurut pendapat yang menggabungkan mengusapan, maka berkata itu karena Rasulullah tangannya sudah kering, sudah tidak lagi basah, sudah tidak lagi ada air-air yang berdiam di tangannya Rasulullah SAW. Maka beliau ambil lagi untuk membasahi tangannya, maka baru dibasuh telinga. Itu yang mereka sebutkan. Maka di sini dan kedua telinga ini sepakat para ulama adalah bagian dari kepala walaupun hadisnya dhaif. Maka kedua telinga tidak dicuci. Kedua telinga enggak dicuci tapi dimasah, tapi diusap. Enggak ada kan kita ambil keran, masukin gitu saya. Enggak ada kan? Alhamdulillah enggak ada. Ambil keran banyak. Gitu. Enggak ada. Karena masah dengan gosel beda kan? Harus semua yang kena kan? Berarti harus semua air mengalir gitu. Ya maka kalau cuma ngusap belum gosel. Kalau cuma ambil air kita masukin sini doang enggak gosel. Tapi gosel harus ada air yang mengalir. Nah, tapi alhamdulillah karena kulluhum muttafiquna ala annahu masahuma ma'a ra'sihi marratan wahidah. Dan kemudian di sini beliau menyebutkan bahwa para ulama seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubayy, siapa Zubayy? Wallah sahabat atau bukan ya? Kulluhum muttafiquna ala annahu masahahuma ma'a ra'si marratan wahidan ay bima'in wahidin. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma semuanya bersepakat bahwa mengusap kepala dengan telinga dengan satu cucian air. Berarti maksudnya apa? Dengan satu kali ambil air, kemudian kepala, kemudian telinga. Kecuali tangannya sudah tidak ada air, baru ditambah atau diambil lagi air yang baru. Dan ini menjamak dua hadis yang baik. Karena kalau kita cuma berpendapat dipisah antara rambut dengan telinga, maka mereka kebingungan untuk menjawab hadis Nabi SAW menyebutkan cuma satu kali. Bagaimana caranya? Maka kebingungan. Maka yang lebih afdal itu dipisah karena menggabungkan antara dua hadis. Menggabungkan antara dua hadis yang ada.
supaya kita bisa mengamalkan seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaupun ada yang memisah, bukan menjadikan dia nggak sah, sah wudunya, tapi kurang afdol, kurang afdol saja karena tidak mengamalkan dua hadis. Kecuali dia mengusapnya itu karena kering tangannya, maka itu seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya ini hadis yang lumayan panjang. Hadis tentang mana hadisnya saja langsung ya. Dari Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wal lafzu li Muslim, dan lafadznya dari Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Sungguhnya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat itu ghurran muhajjalin, memiliki sebuah tanda ghurran. Ghurran ini biasanya dibawakan kepada hewan kuda, faras. Ketika kuda tersebut memiliki tanda putih di kepalanya. Nah, kalau ada kuda tanda putih di kepala, nah ini beda harga biasanya. Karena ini indah, memiliki sebuah kecantikan yang baru, beda dengan yang lainnya. Harganya beda, biasanya lebih mahal. Maka di sini kenapa Rasul menunjukkan ghurran? Karena apa? Maksudnya entar wajah kita bersinar, berbeda dengan yang lain, anggota tubuh yang lain bersinar. Muhajjalin ini bersinar biasanya disebutkan itu di kaki dan di tangan. Dan sama biasanya ini di kendaraan, di kuda. Biasanya kalau kuda udah kakinya dari bawah ke tengah itu putih, kanan kiri kaki tangannya yang dua dan juga yang belakangnya, mahal itu kuda. Karena kuda yang sangat spesial, kakinya putih dan kemudian wajahnya putih, ada putih-putihnya. Nah maka nanti di yaumil qiyamah kita akan putih, akan bersinar di area muka dan area tangan dan kaki. Kenapa? Min asaril wudu, dari sebab bekas wudu kita. Maka orang yang banyak wudu nanti di yaumil qiyamah akan dikenali oleh Rasulullah SAW. Karena ini ciri khas umatnya Rasulullah SAW. Maka bayangkan kita ini sekarang aja katanya ada berapa miliar ya manusia. Dan disebutkan kalau salah 1 atau 2 miliar umat kaum muslimin. Kita nggak perlu sampai 2 miliar kaum muslimin. Kita sejonggol aja kadang kita nggak bisa membedakan orang. Wah ini klaster mana nih? Nggak tahu kan kita. Walaupun kita misalkan RW-nya, kita RW sini, kita RW tersebut di sini dari klaster apa nih? Krisan, Magnolia misalkan, Matektona sama sebelah Dahlia. Kita kadang nggak bisa membedakan, oh ini Krisan, oh ini Dahlia, nggak bisa. Maka apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan ini umatnya atau umat Nabi Musa, ini umatnya atau umat Nabi Isa, ini umatnya atau umat Nabi Nuh, ataupun terus umat-umat Nabi yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ciri untuk umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri yang sangat mulia. Itu apa? Akan bersinar nanti kita, wajah kita, kaki dan juga tangan. Nah kita akan bangga juga. Nah ini di hadapan manusia yang lain
tangan, kaki, dan muka kita, wajah kita akan bersinar. Dan itulah Rasulullah mengetahui dari itu. Maka ketika kita sudah melewati telaganya Rasulullah SAW, maka Rasul kenapa bisa ummati umat, sedangkan belum lihat. Rasul itu nggak pernah lihat kita, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, nggak pernah lihat kita. Maka bagaimana taunya? Karena tanda ini. Kenapa Rasul berkata itu umatku ya Allah? Karena tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari Quran muhajjalin. Nah, itu bisa didapatkan dengan banyak kita berwudu. Maka menyebutkan beliau, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu aw tahjilahu falyaf'al." Maka disebutkan, barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya di mukanya ataupun di kaki dan tangannya, maka lakukan. Maka di sini ada sebuah perintah untuk kita lebihkan dari anggota yang seharusnya. Tangan kan sampai siku, ya kan? Kadar wajibnya sampai siku masuk. Maka kita boleh untuk melebihinya, untuk mendapatkan apa? Tanda ini. Yang penting jangan berlebihan sampai entar ketek, jangan. Wudu gitu, jangan. Tapi hanya mungkin setengah tangan kita. Setengah apa namanya ini? Apa ini? Tulang apa? Lengan ya? Ya, setengah lengan gitu. Sampai soalnya dikisahkan oleh Abu Hurairah itu berwudu, maka cuci tangan sampai setengah ototnya. Setengah apa nih? Ototnya. Jangan sampai full, jangan sampai ketiak. Ketiak bukan bagian wudu. Berlebihan kalau sampai ketiak. Kemudian kakinya, Abu Hurairah juga disebutkan sampai setengah betis. Beliau tambahkan, seharusnya sampai mata kaki, kemudian sampai setengah betis. Untuk menambahkan cahaya urwa. Nah, tapi ada perbedaan para ulama dari perkataan famanistata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Perintah untuk memperpanjang cahayanya. Ini perkataan Rasul atau ini perkataannya Abu Hurairah? Ini perkataan Rasul atau ini perkataannya Abu Hurairah? Berbeda pendapat, maka disebutkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Maka beliau menyebutkan bahwa di sana ada khilaf, ada yang menyebutkan ini perkataan Rasul, ada yang menyebutkan ini perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kalaupun kita katakan ini perkataan Abu Hurairah, tapi tidak ada hak buat Abu Hurairah berkata di dalam permasalahan gaib. Nggak ada hak, karena nggak tahu, ya kan? Nggak mungkin seorang sahabat berkata dalam permasalahan gaib atas ilmunya sendiri, itu nggak mungkin. Maka para ulama menyebutkan walaupun misalkan ini dikatakan perkataannya Abu Hurairah, tapi perkataannya ini berhukum marfu'. Berhukum seperti apa perkataan Rasulullah SAW. Karena Abu Hurairah di sini sedang bercerita, sedang mengutapkan sebuah perkara yang gaib. Dan para sahabat nggak mungkin dusta. Karena ini membicarakan tentang hal yang gaib, maka ini adalah seolah-olah perkataan Rasulullah SAW juga, tapi dengan ucapannya Abu Hurairah, dengan perkataannya Abu Hurairah. Karena banyak kan hadis Nabi SAW yang menyebutkan annahu kana, yang kayak tadi kan kita sebelumnya kan annahu ra'an nabi, dia melihat Nabi, itu ucapannya sahabat, bukan ucapan Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah SAW. Dan sama perkataan ini faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Mungkin di hadis ini Rasul enggak berbicara itu. Enggak ngomong itu, perkataan tersebut, lafaz tersebut. Tapi makna lafaz tersebut ini karena berkaitan dengan gaib, maka disebut oleh para ulama ada hukum hadis mauquf
mauqufun hukman wa marfu'an mauquf secara hukumnya itu secara mauquf. Kenapa? Karena ini perkataannya Abu Hurairah. Tapi secara hukum dia ini marfu. Secara hukum dia ini marfu maksudnya itu adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalnya itu perkataan atau wahyu atau petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin Abu Hurairah memberikan petunjuk yang bukan di atas petunjuknya Rasul. Bukan di atas perintahnya Rasul. Maka kalau kita ingin melakukan ini, kalau kita anggap ini ada perkataan Abu Hurairah, maka lakukanlah dengan memanjangkan, tapi dengan cara jangan berlebihan. Lakukanlah seperti apa yang Abu Hurairah lakukan. Abu Hurairah melakukannya itu cuma setengah lengan dan juga cuma setengah betis. Dan akhirnya, karena saya pernah lihat wudu itu sampai lutut kakinya. Karena dibuka sama dia nggak tahu ya, auratnya dibuka, kemudian langsung sampai ke lutut-lutut. Dan itu berlebihan. Dan ketika kita berlebihan, kena hadis faman zada au naqasa, kena hadis tersebut. Kita berarti berlebihan, maka berlebihan itu adalah makruh. Maka kalau kita ingin melakukannya, melakukan seperti Abu Hurairah, yaitu setengah lengan dan juga setengah betis. Dan hukumnya sunnah bukan wajib. Hukumnya sunnah bukan wajib. Karena wajibnya sudah dijelaskan dalam ayat. Sampai mirfaq, kemudian sampai ka'ab. Itu saja. Nah, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang sunnah wudu yang lainnya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa masuk ke mas imamah. Apa itu imam? Astagfirullah. Sorban. Kita akan jelaskan bagaimana cara mengusap sorban. Kemudian mudah-mudahan ada waktu lagi kita akan sebutkan juga bagaimana cara mengusap khuf. Pada waktunya insyaallah kita akan bicarakan tentang usap khuf. Itu hadis yang ketiga setelah 3 hadis lagi setelah hadis ini. Mudah-mudahan di pekan yang selanjutnya kita bisa sampai ke khuf. Kalau enggak, berarti pekan depannya lagi kita akan sampai bahas khuf sendiri. Karena khuf juga emang pembahasan yang lumayan panjang juga, enggak pendek. Kalau enggak keburu di pekan depan, insya Allah kita akan bahas di pekan selanjutnya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oh, enggak ada, bebas. Cuma dikisahkan Rasul menyelah-nyelah saja. Mau nyelahnya bagaimana, kita dari sini mungkin dari kanan atau dari kiri, tapi lebih sunahkan dari kanan karena Rasul itu menyukai kanan. Nanti pas hadis setelahnya itu, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Rasul itu paling suka dengan kanan. Nah, mungkin kita bisa dari kanan. Tapi bukan keharusan juga. Mungkin kita bisa dari bawah ke semuanya, bisa dari atas. Karena tidak ada sebuah petunjuk khusus menjelaskan untuk bagaimana cara menyelah-nyelah janggut. Tapi kalau kita mau ngambil sebuah keumuman hadisnya Rasulullah SAW itu menyukai dari kanan. Maka ambil air mungkin bisa dari kanan ke kiri. Iya. Iya. Bisa dialihkan. Iya kan gosel. Iya. Cukup. Mengalirkan air, kalau kita mau kodur minimal ya alirkan air dari ujung kaki, maaf ya. Terus sampai apa ini? 2 mata kaki. Sudah. Kalau sudah kena airnya ngalir, sudah sah saja. Ya kita ngomong sah kan? Kalau qadur mujazinya udah dapat. Tapi sunnahnya belum menyelah-nyelah, belum menggosok.
Jadi kalau kita ada anak-anak misalkan, sering kan anak-anak membasuh cuma set set. Nah, tapi kita pastikan kena semua enggak. Karena kadang anak cuma kayak nendang-nendang doang. Enggak dah, kalau cuma nendang doang berarti enggak kena semuanya. Tapi pastikan dulu dia kena semuanya baru itu sah. Kalau cuma sekedar nendang enggak sah. Karena pasti ada bagian yang belum terkena air. Ya, dari ujung jari sini, maka sela-sela ini masuk ya. Kalaupun kita nggak jelas, tapi kalau sudah masuk air sudah cukup sampai kedua mata kaki. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa? Nggak harus, maksudnya air yang mengalir ini bukan. Maksudnya itu mengalirkan air dari anggota tubuh. Nggak harus dari keran. Ya boleh aja. Yang penting kan ambil air, nanti itu mengalirkan. Nah, mengalirkan air. Bukan airnya harus mengalir gitu. Bukan. Tapi air tersebut harus mengalir di anggota wudu. Misalkan tangan kan lebih mudah mengirim air sini. Bukan harus dengan dari keran. Karena kalau harus dari keran berat nanti. Zaman Rasul kayaknya belum ada keran. Ya ambil air bisa. Misalkan tangan ambil, buka warna. Nanti kalau dari asbari kerang kan nanti buka gini nanti wajah kita kan berat juga. Ntar kita mandi kayak gitu harus pakai shower nanti. Kan enggak juga kan bisa. Yang penting maksudnya itu mengalirkan air ke dalam anggota tubuh. Ada lagi yang ingin tanya? Satuan ukur sesuai sunnah Rasul itu apa? Satuan ukuran sesuai sunnah Rasul. Mungkin tadi yang sama sok itu kan gitu. Ini dalam wudu deh. Dalam wudu. Ini pertanyaannya satuan ukur sesuai sunnah Rasul itu. Apa ya? Satuan ukuran sesuai sunnah Rasul. Itu apa? Yang Rasul lakukan. Ya, jadi bingung ya gimana ya? Tergantung satuannya ini lagi permasalahan apa. Tadi bisa menyelah-nyelah janggut ya, sekedar kita sudah menyelah maka sudah dapat sunnahnya. Gitu. Kalau tadi kita menjelaskan setelah itu apa lagi? Mendalk. Maka kita sudah gosok, itu sudah kena satuan sunnahnya. Gitu. Tapi kalau kita nggak mendalk, kita nggak menggosok, maka nggak dapat sunnahnya menggosok. Kita nggak mendapat sunnahnya ini. Apa menyelah-nyelah janggut. Mungkin insya Allah nanti di akhir kita akan paparkan semuanya ya. Ini wajibnya wudu, ini sunnahnya wudu. Biar kita langsung ada gambaran umum, oh sunnahnya itu aja, itu semua gitu. Jadi ini nggak masuk ke rukun. Oh mut itu ya, ya mut itu yang karena satuannya mut. Tadi kan 2 liter, kalau literan, tapi Anda lupa ya, lupa untuk meng-cross check ini literan apa. Tapi kalau mutnya, alhamdulillah kita punya mut di rumah. Mungkin kalau ada yang mau coba wudu dengan 1 mut itu bisa. Mungkin nanti besok lah, mungkin mudah-mudahan saya ingat saya coba takaran ya. 1 mut tersebut saya timbang berapa kilo, nanti mungkin dikonversikan berapa liter. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah mencuci muka berserta kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Karena kumur-kumur dengan masukkan air ke hidung itu bagian dari muka. Ini yang pertama, mencuci muka dengan masukkan air berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dari ujung jari sampai ujung siku. Mencuci kedua tangan dari ujung jari sampai ujung siku. Kemudian yang ketiga itu adalah mengusap kepala.
mengusap kepala. Dan kedua telinga. Kemudian yang keempat ya, yaitu mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dari ujung jari sampai ke kedua mata kaki. Kemudian yang kelima, tertib urutan. Jangan dilengkap-lengkap. Nggak boleh kita cuci tangan dulu baru muka, nggak boleh. Kemudian yang terakhir, mualah, bersinambungan antara cucian yang pertama dengan cucian yang kedua. Nggak boleh dipisah. Kita habis cuci tangan, belum ngusap rambut, kemudian kita ada telepon, kita angkat. Setelah kita angkat, kita matikan, wah, berarti apa? Tidak sah kalau kita lanjutkan lagi dari mengusap kepala. Tapi kita harus ulang dari awal. Kecuali teleponnya cuma sebentar. Iya, dia udah matikan. Kalau kita telepon, oh iya, bagaimana? Oh, ini ada kisah begini nih, cerita dulu, maka itu sudah nggak mualah, maka harus diulang. Atau lagi nyuci rambut kemudian diajak ngopi dulu misalnya. Nah, maka wudunya harus diulang dari awal. Itu maksudnya mualah. Nah, ini 6 ini saja yang disebut rukun atau wajib wudu. Nanti kita akan ada lagi nanti syarat sah wudu yang kemarin kita sudah jelaskan di awal. Kemudian rukunnya atau wajib, kemudian nanti sunah-sunah. Kita sekarang lagi masih bahas tentang sunah-sunah wudu. Iya, makanya ada praktek nanti. Makanya kita selesaikan ini dulu semuanya dengan sunah-sunahnya, maka setelah itu baru kita praktekkan. Jadi nanti sambil kita jelaskan, oh ini apa sunnah, oh ini wajib gitu. Insyaallah untuk mungkin sebelum kayaknya hadisnya selesai ya. Hadisnya setelah itu masuk. Iya, kayaknya bisa mungkin setelah minggu besok sebelum khuf atau setelah khuf. Nanti kita akan praktek. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya. Untuk muka dengan kumur-kumur dengan hidung karena itu satu rukun ya. Maka itu boleh didahulukan muka, boleh didahulukan mulut. Tapi yang biasa dilakukan oleh Rasul, mulut dulu, hidung, kemudian baru muka. Sama dengan cucian yang kanan dan yang kiri. Itu mau kiri dulu baru kanan itu boleh. Kalau sebatas boleh, tapi yang sunahnya kanan dulu baru kiri. Maka nanti jangan tiba orang dulu pas wudu kaki kanan kiri dulu baru kanan, wah, nggak sah wudunya, enggak. Wudunya sah tapi enggak sunnah. Karena sunnahnya dari kanan. Karena Rasulullah menyebutkan suka dari yang kanan. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.